warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dari kelas Manajemen 22DX dengan NPM 22411016. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah yaitu hukum pajak. Di sini saya akan membahas materi yaitu kedudukan hukum pajak. Sebelum kita mengetahui pajak, apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada individu atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Kemudian, ada kedudukan pajak. Pajak itu sebagai sumber pendapatan negara yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 23A. Kemudian, pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, pendapatan, stabilisasi ekonomi, atau pembangunan. Selanjutnya ada perbedaan pajak dan retribusi. Pajak itu sifatnya wajib memaksa tanpa imbalan langsung. Tujuannya untuk pembiayaan negara secara umum. Kemudian retribusi sifatnya wajib memaksa dengan imbalan langsung. Jadi ada perbedaan antara pajak maupun retribusi. Kalau pajak itu tanpa imbalan langsung, kemudian kalau retribusi itu dengan imbalan langsung, berupa jasa tertentu. Kemudian, retribusi memiliki tujuan untuk pembayaran dalam layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, syarat-syarat pemungutan pajak. Teori dari Adam Smith. Yang pertama, ada keadilan. Keadilan itu merupakan pemungutan pajak harus adil, dikenakan sesuai kemampuan wajib pajak. Kemudian yang kedua ada kepastian. Jumlah dan waktu pembayaran pajak harus jelas. Yang ketiga, kenyamanan. Pajak sebaiknya dipungut pada saat yang paling memungkinkan. Dan yang keempat adalah efisiensi. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pendapatan pajak itu sendiri. Jadi ada beberapa syarat dari teori Adam Smith. Kemudian ada perlawanan terhadap pajak. Ada dua. Yang pertama ada penghindaran pajak, yaitu meminimalkan pajak dengan cara yang legal namun tidak sesuai dengan tujuan kebijakan pajak. Kemudian ada pengelakan pajak, yaitu menghindari pajak dengan cara ilegal seperti manipulasi data pajak atau tidak melaporkan penghasilan. Selanjutnya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kita akan membahas mengenai pajak langsung terlebih dahulu. Pajak langsung itu merupakan pajak beban pajaknya ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak penghasilan (PPH), pajak bumi dan bangunan (PBB). Kemudian, pajak tidak langsung itu merupakan pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau bea masuk. Berikutnya ada kesimpulan. Di sini saya akan membahas kesimpulan materi yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah pentingnya pajak. Itu pajak memegang peran vital dalam pembiayaan negara. Kemudian, pajak juga memiliki keadilan dan transparansi seperti prinsip dasar yang harus dipegang dalam pemungutan pajak. Kemudian ada kesadaran wajib pajak, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak demi pembangunan nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.